Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atina Zaidun Amirul Mujahidin dari kelas 11 DKD 2. Di sini saya akan membahas tentang bab 20, yaitu Samba server. Nah, pada materi kali ini terdapat beberapa poin ya teman-teman. Yang pertama itu konfigurasi Samba read only. Yang kedua, mengakses Samba share dari Ubuntu server. Yang ketiga, konfigurasi Samba read write. Yang keempat, mount Samba permanen. Yang kelima atau yang terakhir yaitu fix Samba permanen. Masuk ke materi yang pertama yaitu konfigurasi Samba read only. Apa itu Samba? Samba merupakan standar per Windows file sharing atau standar sharing untuk Windows. Jadi untuk sharing dari Linux ke Windows bisa menggunakan Samba. Pada materi kali ini saya akan menginstal Samba server yaitu di Ubuntu server, lalu mengirimkannya ke Ubuntu client. Kenapa tidak ke Windows atau laptop? Karena di sini saya hanya mensimulasikan, bukan mempraktikannya. Jadi di sini saya akan mensimulasikan dari Ubuntu server ke Ubuntu client. Di sini kita masuk ke dalam Ubuntu server, setelah itu masuk ke dalam root. Sebelum kita menginstal Samba servernya, kita harus pastikan terlebih dulu apakah si Ubuntu server ini sudah terhubung ke internet atau belum. Di sini kita bisa ketikkan ping spasi google.com. Setelah itu kita enter. Nah, jika sudah terhubung, setelah itu kita bisa menginstalnya dengan perintah sudo spasi apt spasi install spasi Samba. Setelah itu kita bisa enter. Nah, jika sudah, saya akan membuat direktori yang akan di-share ke bentuk lain dengan menggunakan perintah mkdir spasi /samba 10, lalu kita enter. Setelah itu saya akan mengeceknya menggunakan perintah ls spasi / lalu kita enter. Nah, saya akan mengkonfigurasi tambahannya agar bisa di-share. Kita bisa ketikkan nano spasi /etc /samba kemudian setelah itu kita bisa merestartnya smb.conf, lalu kita enter. Setelah itu kita scroll ke bawah. Lalu di sini saya akan melogout dari kita bisa tambahkan Samba 10, lalu kita tutup, lalu kita enter. Setelah itu kita pencet tab, lalu kita tambahkan path spasi sama dengan spasi Samba 10, lalu kita enter lagi, lalu kita pencet tab, lalu kita ketikkan read only spasi sama dengan spasi yes. Jika sudah, kita bisa ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Lalu kita bisa merestartnya dengan perintah system ctl spasi restart ini adalah pengertian catatan Samba, lalu kita enter. Masuk ke materi yang kedua yaitu mengakses Samba share dari Ubuntu server. Di sini kita bisa masuk ke dalam root pada Ubuntu client. Di sini saya memastikan terlebih dahulu bahwa si Ubuntu client ini bisa terhubung ke Ubuntu server dengan menggunakan perintah ping 10.10.10.2, lalu kita 3 ya teman-teman, lalu kita enter. Nah, di sini sudah bisa. Setelah itu saya akan memerintahkannya dengan yang GUI terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke file, kita bisa klik ctrl, lalu kita bisa hapus dulu. Kita ketikkan smb
10.10.10.3/. Setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita bisa klik, kita bisa buka. Nah, ini kita klik yang authentication required. Ini kita pilih yang anonymous karena kita tidak mengkonfigurasi user mana yang bisa diakses sampai 10 ini. Setelah itu saya akan mempraktekannya pada yang CLI. Kita bisa ke terminal, lalu di sini kita bisa ketikkan sudo spasi apt spasi install spasi samba. Setelah itu kita bisa klik enter. Lalu kita pilih yang Y, lalu kita enter lagi. Nah, jika sudah, kita bisa melihat direktori apa yang di-share. Kita bisa ketikkan smb client spasi min L besar spasi 10.10.10.3, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita masukkan passwordnya. Setelah itu kita enter. Lalu setelah itu kita lihat pada share name itu sudah ada direktori 10 samba ya teman-teman. Setelah itu untuk mengaksesnya kita bisa menginstal sudo apt install chief strip utils. Setelah itu kita bisa enter. Nah, setelah itu saya akan membuka direktori yang akan menjadi wadah untuk samba 10 dengan ketikan mkdir spasi / folder 10. Setelah itu kita enter. Lalu saya akan melihat apakah isi folder itu sudah ada apa belum dengan ketikan perintah ls spasi / lalu kita enter. Materi yang ketiga yaitu konfigurasi samba read write. Di sini saya akan membuat direktori baru yang bisa diakses oleh beberapa user dan bisa. Di sini saya sudah berada pada Ubuntu server. Di sini saya akan membuat direktori baru yaitu mkdir spasi / samba 20, lalu setelah itu kita enter. Jika sudah, kita bisa ketikkan nano spasi / etc / samba / smb.conf. Setelah itu kita enter. Lalu ini kita scroll ke bawah. Dan ketikkan. Nah, kita tulis seperti ini ya teman-teman. Lalu ketika sudah, kita bisa data rlx, lalu y, lalu kita enter. Setelah itu kita bisa merestartnya dengan menggunakan perintah systemctl spasi restart spasi smbd, lalu kita enter. Setelah itu saya akan membuat user yang akan digunakan untuk klien untuk mengakses file samba 20. Kita bisa ketikkan user f spasi user 1. Setelah itu kita bisa enter. Lalu saya akan memasukkan passwordnya yaitu dengan menggunakan perintah smb spasi passwd spasi
min a spasi user 1. Setelah itu kita enter. Kita masukkan passwordnya. Kita enter, lalu kita masukkan lagi untuk konfirmasi. Lalu kita enter. Setelah itu saya bisa ke Ubuntu Client. Nah, di sini saya akan mempraktikannya yang GUI terlebih dahulu. Kita bisa ke file. Setelah itu kita klik ctrl L. Setelah itu kita cari atau kita ketik smd /20.10.10.3. Setelah itu kita bisa enter. Materi yang keempat yaitu non samba permanen. Di sini kita bisa masuk ke dalam Ubuntu Client, lalu kita ketikkan sudo nano spasi /etc spasi fs tab. Lalu ini kita slash ya teman-teman. Kita enter. Setelah itu kita scroll yang paling bawah. Saya akan menambahkan slash 2 kali 10.10.10.3 slash samba strip 10. Kita tab 2 kali. Kita tambahkan shift. Setelah itu kita tab lagi. Lalu kita kasih garis bawah. Kita tambahkan net dev. Setelah itu kita enter. Lalu kita akan melakukan hal yang sama pada bawahnya. Nah, ini kita menambahkan username dan juga password. Setelah itu, jika sudah, kita bisa klik ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Nah, masuk ke materi yang terakhir, yaitu fix samba permanen. Lalu kita bisa ketikkan kembali, yaitu yang tadi kita enter, lalu kita ke bawahkan, lalu di sini kita ketikkan password. Setelah itu, kenapa ini dikosongkan? Karena pada samba 10 tidak membuat password. Jika sudah, kita bisa ketikkan ctrl-x, ctrl-y, lalu kita enter. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.